Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya dalam pelajaran peminatan. Sejarah peminatan kali ini kita belajar tentang peradaban. Jika kemarin peradaban Aztec yang Amerika ya, sekarang peradaban suku Maya. Jadi kita ingat ya, kalau di Amerika itu ada 3 suku bangsa. Itu yang pertama suku Maya, yang ketiga adalah suku Inca. Gitu ya. Yang pertama sekarang kita lihat ke PowerPoint-nya ya. Sejarah peradaban Amerika ya, suku bangsa Maya. Ini petanya ya, satunya peta era kuno ya, yang dimana warna merah itu adalah daerah Aztec, yang warna pink warna daerah Maya, sedangkan yang warna ungu itu daerah Inca. Jadi Inca itu lebih besar ya. Nah ini kalau yang peta yang sekarang yang sudah modern gitu. Jadi daerah Aztec dan Maya sekarang menjadi negara, namanya negara Meksiko gitu ya. Sedangkan Inca itu daerah Peru. Bisa dilihat di sini ya. Peradaban Maya di sini sudah didirikan era praklasik sekitar 2 tahun 2000 sebelum Masehi sampai 250 Masehi gitu ya. Menurut kronologi Mesoamerika, banyak kota-kota Maya mencapai pembangunan pada periode klasik. Berlanjut sepanjang praklasik periode sampai kedatangan orang Spanyol di Yucatan. Yucatan itu daerah ibu kota dari suku Maya. Nih ya, ini benderanya. Kemudian ini peradaban Maya gitu ya. Tadi secara lebih besar ini daerah petanya gitu ya. Suku Maya ini letaknya kalau sekarang itu jadi Meksiko Selatan gitu ya, di daerah dan Amerika Tengah. Wilayah kerajaan Maya itu meliputi semenanjung Yucatan. Saya geser dulu ya. Semenanjung Yucatan, Honduras, dan Guatemala. Pada peradabannya, semenanjung Yucatan ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Laut Karibia, ya Caribbean di sebelah timur. Mata pencaharian mereka ya umumnya mereka bersifat kehidupannya agraris ya, bertani gitu ya. Mata pencahariannya bertani. Setelah mengenal sistem irigasi dan terasering, mereka itu membangun kebun yang dinamakan Cinampa, seperti suku Aztec kemarin ya, mereka punya kebun Cinampa gitu di pulau-pulau yang mereka buat di danau gitu ya, dibuatlah pulau-pulau kecil. Dan gunanya pulau itu nanti ditanami tanaman sebagai bahan baku makanan mereka gitu ya. Tanaman pokoknya mereka itu adalah jagung gitu, itulah yang mereka tanam. Selain itu, mereka juga menangkap ikan sepanjang sungai, ya, memelihara hewan gitu, memintal kapas untuk tekstil, dan mereka juga berdagang. Kepercayaannya mereka memuja banyak dewa atau politeisme ya. Jadi sifatnya mereka punya banyak dewa-dewa yang dipercaya. Di sini ada dewa laut, dewa matahari, dewa hujan, dewa musim semi. Selain itu ya, untuk memuja dewa matahari, mereka melakukan upacara, namanya upacara pengorbanan nyawa manusia. Jadi nanti diambil tuh jantungnya gitu. Nah, kemudian mereka kenapa harus seperti itu gitu ya? Karena mereka percaya bahwa matahari itu harus makan jantung dan darah manusia untuk menentukan kelangsungan hidup dunia. Selanjutnya, sosial budaya. Mereka sudah menggunakan gambar dan simbol guna untuk sebagai sarana tulisan gitu ya. Namanya adalah hieroglif
bentuknya gambar-gambar seperti itu ya. Nah, mereka tuh punya 850 karakter. Media tulisannya itu berupa kulit pohon atau kulit rusa. Kalau sekarang kan pakai kertas ya, kalau dulu tuh pakai kulit pohon atau kulit hewan seperti itu. Kalendernya nih, kalau yang paling terkenal ya, kalendernya itu mereka sistem penanggalan pertama itu dihitung berdasarkan lama bumi mengelilingi matahari gitu ya, yaitu 365 hari per tahun. Dengan rinciannya tiap tahun itu mereka punya 18 bulan. Kalau kita sekarang kan 12 bulan ya, kalau mereka itu 18 bulan. Tiap bulannya itu ada 30 hari dan satu minggunya itu satu minggu ya hanya 5 hari gitu, tapi ada 18 bulan gitu ya. Jadi perbedaan dengan yang zaman sekarang tuh seperti itu, kamu bisa dilihat ya. Selain itu mereka juga mengembangkan ilmu matematika dan astronomi gitu. Di bidang budayanya mereka punya kesenian berupa drama Rabinal Aci atau drama tradisional. Mereka biasanya dramanya itu menggunakan topeng-topeng gitu. Senjatanya itu senjata Atlantik, seperti busur atau panah seperti itu ya, itu senjatanya mereka. Ini tulisan hieroglif ya, kamu bisa dilihat di situ, itu seperti gambar-gambar atau simbol-simbol gitu. Hieroglif, ingat ya namanya hieroglif. Nah ini ya lambang dari kalender suku Maya tuh. Bangsa Maya ya menyembah dewa kucing. Selain dewa-dewa yang tadi saya sebutkan, ada dewa kucing yang merupakan penguasa dewa arwah sekaligus simbol keberanian gitu. Arsitektur di era sebelum Masehi ternyata mereka sudah membuat pusat upacara gitu ya, buat mereka kegiatan upacara gitu ya. Pada tahun 600 Masehi sudah mulai berkembang sistem kota yang sudah teratur, sudah sanitasinya sudah baik kayak gitu. Di periode klasik telah terdapat 40 kota ya dengan populasi antara 5.000 sampai 50.000 jiwa. Kota-kota terpenting di suku Maya itu adalah Tikal ya, Wat Tatum, Kopan, Bonampak, Daspilas dan lain-lain gitu. Bangunannya terbuat dari batu, biasanya itu lebih ke arah batu kapur. Kamu bisa lihat di bangunan di kota Tikal. Nanti ya, ini ada kota Tikalnya. Nah, ya kan gitu. Jadi itu terbuat dari batu-batu kapur gitu ya. Tikal ini adalah situs tertua di dunia yang berbentuk piramid bersisi terjal gitu ya. Jadi piramid itu jangan kamu pikir itu hanya ada di Mesir, tapi di di negara-negara lain juga ada, di peradaban lain juga ada gitu ya. Piramid ini merupakan salah satu kompleks dia di bangsa Maya. Lebih fokus lagi ke Tikal tuh, bisa lihat ya itu seperti piramid, tapi kalau dibandingin dengan piramid yang ada di Mesir sangat berbeda seperti itu ya. Piramid itu pada dasarnya itu adalah bangunan berundak-undak berbentuk segitiga seperti itu ya. Tikal merupakan salah satu kota terbesar di peradaban Maya pada zaman pra-Columbus. Pra-Columbus berarti sebelum Columbus datang, kota ini tuh kota terbesar gitu. Kota ini terletak di daerah cekungan Petén di Departemen El Petén. Situs ini, yang sekarang kan jadi situs ya, karena peninggalan sejarah. Situs ini merupakan bagian dari Taman Nasional Tikal yang kemudian dinyatakan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1979. Nah di sini ya, kenapa sih sekarang bangsa Maya nggak ada gitu? Kenapa hanya terkenal dengan peninggalan-peninggalannya aja? Karena apa? Dulu itu sama seperti Indonesia yang ditaklukkan oleh bangsa Barat ya, mereka juga seperti itu kasusnya gitu ya. Jadi ditaklukkan oleh bangsa Spanyol
1511, 1697 Masehi. Jadi pada tahun awal mula Spanyol datang itu 1511 ya. Kapal Spanyol itu karam ya di Karibia, di Laut Karibia, dan terdapat sekitar puluhan orang berhasil mendarat di Yucatan. Ingat, Yucatan itu adalah daerah ibu kota dari Maya gitu ya. Mereka ditangkap ya orang-orang Spanyol ini dan seorang penguasa Maya dan kebanyakan dari mereka itu dikorbankan gitu ya. Jadi kayak tadi upacara pengorbanan kepada Dewa Matahari rata-rata bukan masyarakat sipil biasa, tapi mereka itu adalah rata-rata kalau nggak tawanan perang ya, kalau nggak tawanan perang ya, juga para budak seperti itu ya. Di sini kan mereka juga bagian dari tawanan, jadi mereka menjadi sasaran yang dikorbankan. Nah, di sini ada 2 orang Spanyol yang lolos. Dialah yang nantinya pulang lagi ke Spanyol dan melapor kepada pemerintah Spanyol sendiri. Ya, setelah mereka datang lagi, gitu ya, terdapat 3 ekspedisi Spanyol yang menjelajahi wilayah pesisir Yucatan. Jadi mereka datang lagi nih, gitu. 1517 hingga 1519. Nah, dari sini mereka pada saat datang mereka langsung menggempur wilayah Maya seperti itu. Setelah ibu kota Aztec di Tenochtitlan jatuh ke tangan Aztec ini, kalau kita bahas di Aztec ya, sekarang kan Maya. Bentar ya. Jadi sedikit membahas Aztec yang kemarin ya. Sekarang kan bahas Maya. Setelah ibu kota Aztec di Tenochtitlan jatuh ke tangan Spanyol ya, kemudian Panglima Spanyol ini, Hernán Cortés itu mengirim Pedro de Alvarado, dia itu ke Guatemala gitu ya, dengan mengirim 300 infanteri, 4 meriam, dan ribuan prajurit menuju Meksiko Tengah gitu ya, kemudian menuju Maya gitu. Ibu kotanya itu direbut oleh tokoh ini ya. Tidak lama sesudahnya, orang-orang Spanyol ini diundang sebagai sekutu ke ibu kota suku Maya. Akan tetapi hubungan baik mereka kedua itu tidak berlangsung lama karena bangsa Spanyol itu meminta terlalu banyak emas sebagai upeti, dan kota ini pun ditinggalkan beberapa bulan kemudian. Ini ya, ada piramid di sana juga pas peperangan. Setelah itu ibu kota Maya ya di Zapuleu ya jatuh ke tangan Spanyol pada 1525 gitu. Francisco dan putranya melancarkan kampanye-kampanye militer melawan negara Maya kecil di semenanjung Yucatan pada 1527. Kemudian mereka berhasil menaklukkan bagian utara gitu ya. Maka hanya kerajaan kecil-kecil, jadi di bangsa Maya punya daerah-daerah invasi yang kecil-kecil di situ ya. Hanya kerajaan-kerajaan kecil yang masih ada gitu ya. Tapi kemudian akhirnya ya tetap dapat dikalahkan juga oleh Spanyol seperti itu ya. Jadi itu tadi penjelasan tentang suku Maya gitu. Melanjutkan yang kemarin, jadi besok bahas tentang suku Inca gitu. Di sini kalian tugasnya adalah mencatat hal-hal penting terkait kehidupan suku Maya awal berdiri ya, peninggalan ya, kemudian penaklukan oleh Spanyol seperti itu ya. Nanti kirim ke saya via WA foto ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Silakan melanjutkan kegiatannya lagi dan jangan jangan terlalu lama mengirimkan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.